Setelah di pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan City, Aston Villa kembali mengalahkan Arsenal dengan skor yang serupa di kandang mereka. Di video kali ini kita akan bahas seberapa hebat Aston Villa musim ini. Maka dari itu, silakan tonton video ini sampai akhir dan berikan komentarmu. Nah, kalau kita lihat dari starting eleven-nya, kedua tim menurunkan semua pemain inti mereka tanpa minus. Kayak misalkan si Aston Villa itu bermain dengan 4-4-2 atau 4-1-4-1 atau 4-3-3 juga bisa. Pemain-pemain kayak Pau Torres bermain pada laga ini. Nah, nanti di akhir video aku akan membuat ulasan tersendiri terkait dengan pemain ini gitu, karena aku cukup tertarik dengan satu pemain ini. Maka dari itu tonton sampai akhir. Kemudian Arsenal turun dengan pemain intinya juga semuanya, yang mana Saliba bermain, kemudian Odegaard bermain, Rice bermain dan lain sebagainya. Di atas kertas Arsenal bermain 4-3-3, cuman nanti pada saat bermain menjadi 3-2-4-1, yang mana Zinchenko akan masuk ke tengah menemani Rice sebagai DM, yang kemudian si Havertz dan juga Odegaard maju ke depan sebagai attacking midfield untuk membantu Saka, Martinelli dan juga Gapsus untuk mencetak gol kayak gitu. Nah, seperti yang sudah aku bilang di awal bahwasanya Aston Villa berhasil mencatatkan kemenangan pada saat melawan Arsenal dan juga melawan City di pertandingan Liga Inggris, yang mana skornya sama 1-0, cuman bedanya pada saat melawan City mereka bisa dibilang cukup superior karena City tidak bisa menghasilkan banyak chances kayak itu. Kemudian pada saat melawan Arsenal sebenarnya Arsenal cukup banyak mendapatkan peluang, cuman kembali lagi finishing Arsenal itu jelek kayak gitu. Nah gini, kalau kita lihat apa sih sebenarnya kelebihan dari Aston Villa ini gitu. Nah, kalau aku pribadi, build up mereka itu cukup bagus. Artinya kenapa demikian? Karena jarak pemain itu dekat dan kemudian banyak pemain yang bersedia untuk menerima bola gitu. Contohnya pada saat gol pertama itu kan murni dari hasil build up gitu. Kemudian mereka memperagakan triangle pass, yang mana itu bisa mengeliminasi pertahanan dari Arsenal gitu. Nah, kemudian terjadilah gol. Nah, golnya itu juga bisa-bisanya kayak gitu loh. Artinya ada 5 pemain Arsenal melawan 3 pemain Arsenal, bahkan melawan 3 pemain Aston Villa. Kemudian si McGinn bisa mencetak gol dengan cara bisa membalikkan badannya gitu. Kan agak konyol untuk tim sebesar Arsenal gitu. Dalam video ini terlihat bahwa Aston Villa menggunakan strategi triangle pass untuk mengeliminasi pressing yang dilakukan oleh Arsenal, yang kemudian bisa menemukan celah di pertahanan Arsenal yang bisa dikonversi menjadi gol oleh McGinn. Di potongan video ini terlihat ada 3 pemain Aston Villa melawan 3 pemain Arsenal. Namun McGinn berhasil melepaskan diri dari kawalan Ben White dan masih sempat membalikkan badan untuk mencetak gol ke gawang Arsenal. Nah, kalau kita lihat secara pertahanan sebenarnya nggak begitu istimewa juga. Cuman yang menjadi istimewa dari Aston Villa ini adalah cara mereka membangun shape bertahan kayak gitu. Cuman kalau secara individu masih cukup jomplang lah. Contohnya Arsenal itu banyak memborbardir daerah sebelah kiri pertahanannya si Aston Villa, yang mana itu ditempatin sama Lucas Digne, yang mana ada 2 momen di mana Saka berhasil mendapatkan ruang di belakang si Digne tanpa terdeteksi. Dalam klip ini terlihat sisi sebelah kiri pertahanan Aston Villa yang dijaga oleh Lucas Digne sering terjadi celah, di mana Digne tidak menyadari keberadaan Bukayo Saka yang cutting inside untuk menerima crossing dari Gabriel Martinelli. Bukan hanya sekali, pada potongan video ini terlihat Bukayo Saka kembali mendapatkan ruang di daerah yang dikawal oleh Digne. Hal ini dikarenakan Digne fokus mengawal pergerakan dari Ben White dan tidak ada pemain yang bisa mengcover daerah yang ditinggalkan Digne. Beruntung Emi Martinez sigap keluar dari gawangnya untuk menutup ruang tembak dari Saka. Sebenarnya Aston Villa juga nggak sebaik itu apabila bermain secara individu. Cuman memang secara kekompakan mungkin karena mereka juga sudah bermain lama mungkin lebih baik lagi daripada tim-tim yang ada sekarang. Belum lagi kalau kita lihat tim-tim yang sekarang kayak City, kayak MU, bahkan kemudian Chelsea, kemudian Spurs masih
sedang berada dalam masa buruk lah, sedang dalam masa transisi lah kayak gitu, sedang dalam masa nggak bagus musim ini, sedang downgrade lah di musim ini kayak gitu. Jadi banyak kehilangan poin juga. Jadi maka dari itu tim-tim kayak Newcastle musim lalu, kemudian musim ini mungkin Aston Villa itu bisa berada di papan atas. Cuman ya kembali lagi mereka nggak akan tetap konsisten ya. Sebagus-bagusnya mereka pasti di musim depan pemain mereka juga dibeli-beli sama tim-tim luar kayak gitu loh gitu ya. Jadi ya menurutku ini hal yang biasa kayak gitu. Nah kemudian kalau kita lihat dari sistem pressing mereka, terus sistem pressing mereka juga nggak sebaik itu juga kayak gitu loh, karena ada momen dimana mereka sebenarnya melakukan pressing kepada 3 pemain Arsenal, mereka 4 pemain, cuman tetap juga masih lepas gitu. Alasannya kenapa? Karena koordinasi antar pressing itu belum berjalan baik sehingga pressing itu bisa lewat gitu. Padahal di poin itu di momen itu ada 4 pemain Aston Villa dan 3 pemain Arsenal gitu. Tapi disayangkan ada pemain lain yang kosong sehingga bola itu bisa dialirkan kayak gitu. Jadi pressing mereka juga enggak sebagus itu juga kayak gitu menurutku. Pada potongan video ini terlihat 4 pemain Aston Villa gagal melakukan pressing kepada 3 pemain Arsenal. Hal ini dikarenakan pressing yang dilakukan Aston Villa belum kompak secara sistem sehingga meninggalkan 1 pemain tanpa pengawal. Namun pada klip ini terlihat koordinasi antar pemain Aston Villa saat melakukan press, di mana 3 pemain Aston Villa langsung menyergap Zinchenko bahkan sebelum bola dikuasai oleh Zinchenko, yang menyebabkan bola harus dipasing lagi ke belakang oleh pemain Arsenal. Nah kemudian yang menjadi istimewa dari cara bermainnya Aston Villa adalah shape mereka ketika bertahan gitu. Mereka contohnya pada laga ini mereka selalu menempatkan 2 pivot mereka untuk mengawal 2 pemain antar lini di permainan si Arsenal kayak gitu, yang artinya 2 pemain yang berada di antar lini ini kan adalah pemain-pemain yang siap untuk mendistribusikan bola kalau mereka lepas kepada striker ataupun sayap untuk mencetak gol. Nah, pada momen pertandingan kemarin si Aston Villa berhasil menutup ruang itu gitu loh dengan baik, yang mana si Tielemans ataupun si Lewis ataupun whatever lah namanya, mereka bisa menutup ruang itu yang menghasilkan bahwasanya Arsenal nggak bisa cukup nyaman untuk memainkan bola di ruang antar lini untuk melakukan 1-2 sentuhan. Pada klip ini terlihat shape bertahan dari Aston Villa sangat terkoordinir, di mana 2 pivot mereka siap untuk menutup 2 pemain Arsenal yang berada di ruang antar lini mereka. Hal ini menyebabkan bola tidak dapat dialirkan ke depan. Namun di samping itu ada juga faktor Zinchenko yang tidak mencari ruang namun bersembunyi di belakang pemain Aston Villa. Pada potongan video ini juga terlihat shape bertahan mereka terpasang dengan rapi, di mana 2 pivot mereka kembali menempel 2 pemain Arsenal yang berada di ruang antar lini. Hal ini kembali menyebabkan pemain yang menguasai bola tidak memiliki opsi untuk melakukan passing progresif. Namun shape tersebut sempat ternodai karena di momen lain 2 pivot mereka tidak menutup salah satu pemain Arsenal yang berada di ruang antar lini, sehingga pemain yang menguasai bola bisa memberikan passing kepada Havertz yang menemukan ruang terbuka di pertahanan Aston Villa. Pada momen ini terlihat Odegaard dan Gabriel Jesus berdiri tanpa kawalan. Hal ini dikarenakan Ramsey dan Lewis terlambat untuk menutup pergerakan mereka. Namun beruntung Odegaard tidak bisa memasukkan bola ke dalam gawang. Di momen lain juga terlihat Odegaard berdiri sangat bebas tanpa pengawalan. Namun kembali Odegaard gagal memasukkan bola ke dalam gawang karena seharusnya dia syuting ke atas bukan malah syuting ke bawah. Jadi kalau menurutku ini lebih kepada Arsenal ini kali lebih kepada finishingnya itu tidak begitu klimis kayak gitu kalau menurutku kayak gitu. Nah kemudian seperti janjiku di awal tadi terkait dengan Pau Torres gitu. Pau Torres ini kan sebenarnya sudah lama diincar MU ya, cuman MU lebih memilih Lisandro Martinez daripada Pau Torres. Mungkin Pau Torres secara bertahan mungkin tidak sebaik Lisandro Martinez, teman kalau bicara build up mungkin 11-12 lah bisa Martinez dan juga Pau Torres gitu. Ada momen dimana dia di pressing kemudian dia bisa melakukan keluar dari pressing itu karena dia tidak takut. Pada klip ini Pau Torres terlihat tidak panik ketika pemain lawan melakukan pressing. Hal ini dikarenakan dia sudah mengetahui kemana bola akan dialirkan selanjutnya apabila bola dipasing kepada dirinya. Di klip lain juga terlihat Pau Torres tidak panik ketika di pressing karena dia memiliki akurasi long ball yang cukup bagus, yang kemudian momen ini menjadi gol pertama bagi Aston Villa.
Kalau bicara bertahan juga bagus ketika ada momen 4 lawan 3 pemain Aston Villa lawan Arsenal, dia berhasil menutup ruang Saka untuk mencetak gol. Terlihat di momen ini ada 4 pemain Arsenal melawan 3 pemain Aston Villa. Namun Bukayo Saka gagal melakukan placing ke tiang jauh karena ruangnya sudah ditutup dengan cepat oleh Pau Torres. Jadi kalau menurutku pemain ini something special. Mungkin jangan kaget kalau misalnya di musim depan dia akan pindah ke klub yang lebih besar lagi mungkin gitu. Apalagi dia bisa build up ya, semua pelatih menginginkan back yang bisa build up gitu. Karena di sepak bola modern semua pemain dituntut bisa memainkan bola, bukan hanya pemain yang bertipe menyerang tapi juga bertipe bertahan gitu. Oke, itu dulu konten kita terkait dengan Aston Villa. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.